diberi amanah oleh Kaprodi S2 MPI untuk mengampu mata kuliah manajemen pembiayaan pendidikan. Ini matrikulasi dan kita bagi dua antara saya dan dari kalian. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tema terkait ini ya, terkait manajemen pembiayaan pendidikan, tapi kita akan melihat dari perspektif yang lain, yaitu pembiayaan pendidikan atau manajemen pembiayaan pendidikan yang basisnya atau perspektif ekonomi Islam, ya, karena mungkin Bu Fitri lebih ke pembiayaan yang lebih ke pandangan konven. Nah, saya akan melihat ke pandangan ekonomi Islamnya, ya. Ini untuk mahasiswa MPI ada berapa orang, Bapak Ibu sekalian? 8, Prof. Kelas kami ada 7, Prof. Ada Pak, 7. kalau ada tambahan 1 yang kemarin cuti jadi 8. Oh iya ya, 8. Oke, ada beberapa yang nggak gabung ya. Ini 6, berarti kurang 2. Kemungkinan belum masuk, Pak. Oke, saya akan melihat dari perspektif filantropi Islam, ya, karena Bapak Ibu sekalian, saya rasa kalau yang basisnya pembiayaan pendidikan yang perspektif konvensional, saya kira sudah banyak yang memahami gitu. Saya akan melihatnya dari segi yang lain. Mungkin saya perkenalan dulu ya. Ibu Fitria dari mana, Ibu? Saya dari Grobogan, Bapak. Grobogan, SMP, SMA, atau sekolah apa, Bu? Guru Ngajarnya. di G, Saya di STAI Grobogan. STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam nih. Agama Islam Grobogan. Oke. Pak Ihsan Fauzi, kayaknya lagi di jalan nih Pak Ihsan nih. Oke, buat nopo-nopo Pak Ihsan. Nanti kalau sudah berhenti bisa di chat mawon. Nanti dari mana, ngajar di mana gitu. Oke, oke. Kalau Ibu Rusmini, Assalamualaikum, Prof. Saya dari Wonogiri, Waalaikumsalam. Prof. Dari Wonogiri, Prof. Wonogiri. Oke. Kampus nomor sekolah, Bu? Saya Ngajar ngajar di? SMP. SMP di Wonogiri, Prof. Oke, SMP, oke. Oke. Kemudian Bapak Muhammad Meki Almadani. Ya, Prof. Saya Dan- dari Jepang, jadi Madrasah Aliyah. Oke, MAN negeri, Pak Muhammad. Swasta, Prof. Oh, swasta, nggih, nggih. Oke, Pak Muhammad Rizky Al Mubarok. Ini tampilnya. Oh, Jepara. Banyak Jeparanya ya. Dua. Kalau Pak Iwan Ridwan, Ya, saya hadir. ya. Dari mana Pak Iwan? Saya dari Bandung, Prof. Bandung, kampus atau Ya, sekolah, Pak? sekolahan, Dok. Oke, Sekolahan, oke, Prof. oke. Mboten napa-napa. Sekolah. Oke, siap. Oke, semua sudah ini? Sudah saya sapa semua? Ada yang belum? Tampaknya sudah semua ya.
Oke, selamat datang di kampus kami, Bapak Ibu sekalian, di Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan insya Allah untuk pertemuan saya dan Bu Fitri biasanya hanya sekali pertemuan saja, nggih, mboten napa-napa, ini filantropi, nanti apa kok filantropi, matrikulasi. Nanti untuk selanjutnya bisa fokus ke yang bukan matrikulasi gitu. Sehingga nanti kita banyak berdiskusi untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang PPT yang sudah saya share ke Bapak Ibu sekalian. Ada yang belum saya sapa? Oh, ini Pak Ehsan sudah nyampe rumah kayaknya nih. Oke, Pak Ehsan, oke. Oke, masih di unmute Pak Ehsan. Ini. Bu Rusmini, Pak Meki, Pak Iwan, Pak Rizky sudah, Bu Fitri ya sudah. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa saya ini hanya sekedar share pengalaman saja dan kemudian nanti mungkin bisa diambil hikmahnya ya dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat pendidikan di negara kita itu ada dua, yang basisnya negeri dan swasta gitu. Untuk negeri saya kira pembiayaan dari negara cukup besar dan untuk manajemen manajemen pembiayaan pendidikannya tidak terlalu bermasalah gitu. Karena ada support dari negara ya. Cuman kalau yang swasta itu memang perlu ada ada langkah yang beda dibandingkan dengan di swasta Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa pengalaman pendidikan yang ada yang sudah dipraktekkan di sekolah kelas swasta itu sebenarnya yang sudah jalan itu pakai sistem apa gitu. Sehingga saya di sini menggarisbawahi ada basisnya filantropi Islam. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat ke postur APBN dulu 2023 ini yang saya buat sampel, sebenarnya yang terbaru 2024 tapi tidak jauh beda. Kalau kita lihat di sini postur APBN kita ini cukup ya, ada yang kemudian kita lihat datanya itu yang terbesar adalah dari pajak ya. Kemudian penerimaan negara bukan pajak itu sekitar 400 triliunan. Kemudian yang pajak ada 1,7 triliun, kemudian yang hibah itu 0,4 ya kalau 2023. Kemudian dari biaya cukai dan lain sebagainya itu ada sekitar 300 sekian triliun. Kalau kita total ya hampir 2000 lebih ini, 2.500 hampir 2.500 triliun. 2.500-an. Cuma kita masih defisit untuk itu dan kemudian kalau kita lihat di anggaran pendidikan itu ternyata punya porsi yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Ini hampir bahkan sekitar 600 triliun dari 2.500 itu ya. Ini cukup luar biasa besar untuk pendidikan gitu. Lah dengan dana yang demikian besar itu tentunya manajemen pembiayaan pendidikan baik di negeri maupun di swasta itu perlu memang harus hati-hati dan perlu dipelajari betul agar tepat sasaran Bapak Ibu sekalian, dilihat dari anggaran pendidikan yang cukup besar ini ya. Share screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Oke. Kelihatan, Prof. Dan uang sekitar Jelas, Prof. 600 triliunan ini kan ya butuh orang-orang yang amanah gitu. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bagaimana BOS, BOP ya dan lain sebagainya itu sangat hafal ya.
itu juga memerlukan satu sumber daya manusia yang bisa memanage dana itu, dan kedua adalah hal-hal yang perlu dilakukan adalah amanah gitu tentunya. Itu yang kalau kita lihat di postur anggaran di pendidikan ya secara umum di 2023 dan nanti 2024 saya kira tidak jauh beda dengan data ini. Ya, paling naik turunnya sedikit. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara di swasta ya, beda dengan di negeri. Itu di swasta itu sebenarnya lebih kepada dana iuran lah. Kalau sekolah swasta itu baik yang dikelola organisasi atau dikelola baik organisasi seperti NU, Muhammadiyah, itu yang lain sebagainya kan punya banyak sekolah gitu. Punya banyak kampus juga, dan ada yang dikelola oleh yayasan pribadi gitu. Nah ini juga sebenarnya semangatnya itu kan semangat filantropi, Pak. Dana hibah, dana sedekah dari murid ya, dana kalau kita lihat akadnya ya antara sekolah dengan pemakai jasa pendidikan itu adalah ijarah ya, sewa ya. Sewa jasa pendidikan gitu. Namun demikian kalau kita kumpulkan hal itu adalah banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang awal berdirinya itu memang landasan utamanya itu semangat filantropi, Pak. Kita lihat di NU, di Muhammadiyah itu bisa mendirikan sekolah-sekolah itu kan basisnya wakaf. Jadi tanah yang mereka bangun di atas kampus, di atas sekolah-sekolah itu adalah tanah-tanah wakaf biasanya. Nah, itu kan filantropi. Itu amanah dari masyarakat, saya ada tanah, atau biasanya kalau era kontemporer ini dibikin apa ya, bikin pengumuman akan ada pembebasan tanah, silahkan yang mau membebaskan sekian meter dengan harga sekian, itu kan sebenarnya wakaf. Atau paling tidak bisa kita bahasakan hibah, dan itu dalam konteks ekonomi Islam itu kita sebut adalah filantropi ya. Dan itu yang real di lapangan, baik yang dikelola Muhammadiyah, dikelola NU, Dewan Dakwah, Persis, MTA dan sebagainya. Sekolah-sekolah itu adalah basisnya sebenarnya akar atau pondasinya adalah pondasi wakaf gitu. Sehingga kalau kita lihat filantropi dalam kerangka keadilan sosial itu harus memuat beberapa hal, Pak, Ibu sekalian. Satu, akan bisa sukses ke depannya itu kalau memang betul-betul dana filantropi untuk pendidikan ini adalah menyasar akar masalah. Nah, ini penting. Yang dimaksud menyasar akar masalah itu problem di negara kita itu kan satu problem kemiskinan, dua problem pendidikan kebodohan. Ya kalau filantropi Islam itu diarahkan untuk hal-hal tersebut, ya insya Allah ini akan menyasar akar masalah. Gitu. Saya melihat sudah on the track ya organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia, baik NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Akar masalah ekonomi misalkan, Pak, berapa banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya sekolah-sekolah swasta gitu. Iya kan? Itu kan menyasar akar masalah. Berapa banyak tenaga kerja, para sarjana, master dan doktor yang bisa terserap di kampus-kampus swasta gitu. Coba andaikan tidak ada kampus swasta, apakah kemudian kampus negeri bisa menampung semua sumber daya yang membutuhkan pekerjaan itu? Nah, ini kan juga menyasar akar masalah gitu. Lebih ke nanti hal-hal yang lain ya, usaha-usaha yang lain tentunya. Sama juga di NU misalkan banyak sekali alumni pondok pesantren yang memang bisa ditampung di pondok, Pak. Kalau nggak ada pondok pesantren, orang-orang yang mondok itu juga nanti kurang minat karena setelahnya tidak bisa ngajar gitu. Nah ini kan
ini menyasar akar masalah. Yang kedua, ini kan dari segi ekonomi ya bisa menyerap tenaga kerja. Yang kedua, akar masalah kita itu kan kebodohan. Makanya dengan menjamurnya sekolah-sekolah, kampus, ya, lembaga pendidikan yang lain, pesantren itu ya bisa membantu negara dan itu kontribusi nyata gitu. Kontribusi nyata swasta bisa membantu negara mencerdaskan bangsa. Nah, ini kalau tidak dibantu swasta juga Indonesia ini juga kelimbungan juga, Pak. Sekolah negeri, kampus negeri tidak semuanya bisa menampung masyarakat yang ingin belajar gitu. Dan bahkan kalau trennya sekarang kan ini Bapak Ibu melihat kondisi real di lapangan, trennya sekarang sekolah-sekolah yang dasar ya, TK sampai SD itu lebih menarik yang swasta dibanding yang negeri. Ini mohon maaf. Ya ini kan juga tren di era kontemporer ini sehingga saya lihat beberapa SD negeri itu banyak yang mau tutup dan bahkan ada yang sudah tutup gara-gara tidak dapat murid, Pak. Gitu. Nah ini kan juga pergulatan ini cukup menarik apabila kita teliti ya kok bisa seperti itu gitu. Padahal yang negeri menyuguhkan pembelajaran gratis kan. Nah ini tapi masyarakat lebih tertarik kepada yang swasta yang lumayan mahal dalam tanda kutip gitu. Itu kalau yang dasar. Jadi ada apa di balik itu lah? Barangkali swasta bisa memberikan tawaran atau bisa memberikan iming-iming. Ini loh masalah yang Anda hadapi dan ini loh yang kemudian yang kami tawarkan gitu. Di Surabaya itu ada Pak sekolah swasta yang muridnya itu SD saja itu bisa 1.500 Pak. Dan bayarnya nggak tanggung-tanggung per bulannya itu 1.500.000 itu SPP-nya saja gitu, belum uang masuknya. Saya pernah berkunjung ke sana. Nah, 1.500.000 per bulan berarti setiap kalau dibandingkan mahasiswa di UIN ini yang S1 itu lebih mahal itu, Pak. Ini SD loh. Wah, ini luar biasa ini. Nah, sementara sekolah, mohon maaf, sekolah-sekolah yang negeri cukup sepi gitu. Nah, ini apakah kemudian swasta itu menawarkan solusi yang dihadapi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Saya kira solusinya satu yang menarik itu kan swasta pulangnya sore, nah, kemudian bapak ibunya kerja lah ini kan sambil menitipkan anak. Yang kedua, biasanya pendampingan guru-guru swasta itu saya lihat lebih intens karena mereka kan ya tidak ya mereka jualan kalau pendampingan ke anak kurangan ya nggak laku gitu, makanya orang tua lebih suka gitu. Kemudian ada dibubui tahfidz, kemudian bacaan Al-Qur'annya ditambah. Lah itu barangkali ini masalah apa namanya solusi yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah swasta lah. Barangkali yang negeri, Bapak Ibu sekalian yang mungkin di negeri bisa melihat itu. Oh ternyata ada beberapa hal yang ditawarkan oleh swasta yang lebih menarik. Nah ini kan nanti termasuk nanti akan melihat kepada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu bahkan tren masyarakat sekarang itu kelas menengah ke atas tentunya ya. Semakin mahal itu malah semakin diminati gitu. Gitu di perumahan-perumahan elit itu semakin mahal semakin diminati. Satu mungkin karena gengsi, kedua mungkin ya memang ada jaminan kualitas gitu. Kemudian filantropi itu akan bisa jalan Bapak Ibu sekalian. Filantropi itu kan bisa wakaf, sedekah, zakat, dan lain sebagainya turunannya ya. Hibah itu bisa jalan ketika ada bangunan komunitas dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, Pak. Gitu. Jadi dana filantropi itu akan bisa berkembang kalau itu ada komunitas, ada organisasi. Kalau coba kita lihat, hanya
contoh di masjid ya Pak ya, masjid hanya sekedar kotak amal, kemudian itu kan hanya gitu-gitu saja Pak, gitu. Tidak begitu berkembang. Cuman kalau dikelola oleh komunitas Pak, dikelola oleh organisasi yang sudah settle gitu, dan itu dalam jangka panjang, itu ternyata akan membuahkan hasil yang luar biasa. Tadi sudah saya contohkan, ada pondok pesantren, NU itu punya pondok pesantren sekian ribu Pak. Itu kan di basis komunitas. Muhammadiyah ada sekolahan, ada kampus, ada rumah sakit, itu basisnya filantropi, komunitas dan jangka panjang gitu. Nah ini Persis Pak, persis. enggak. Ini apa namanya bisa Siap, Persis hadir Kiai. jalan gitu ya. Tapi kalau tidak dalam jangka panjang, kemudian hanya habis pakai, misalkan kita kota amal di masjid, komunitasnya, organisasinya juga kurang solid, hal itu ya udah, ya gitu-gitu saja gitu. Nah, makanya nanti untuk membangun sekolah itu juga sama Pak. Sekolah baik yang tingkat dasar maupun di perguruan tinggi, itu ketika ada komunitas yang solid, yang memantau dan memanage itu, dan itu jangka panjang tentunya, itu insya Allah akan bisa jalan. Yang kedua, yang ketiga adalah berkontribusi ke kebijakan, ya baik terutama kebijakan pemerintah. Lah ini harus seiring sejalan gitu. Artinya antara yang negeri dan swasta itu sama-sama bisa jalan dan kebijakannya juga bisa dibangun bersama gitu. Kemudian inklusif ya, inklusif itu terbuka. Kalau kita memanage pendidikan itu eksklusif ya lama Pak majunya gitu. Ya, jadi kita harus terbuka. Ada 1-2 lembaga pendidikan yang tidak mau kerjasama dengan pemerintah gitu. Ya ada juga ya, misalkan yang dikelola oleh organisasi ormas tertentu gitu. Pengennya mandiri saja, tidak ingin kerjasama dengan pemerintah dan lain sebagainya, ya ada gitu. Saya lihat lama Pak majunya gitu. Karena kan paling tidak kalau kita kerjasama dengan pemerintah, nanti gurunya bisa sertifikasi, kan terbantu ya, terbantu dari situ. Dosennya bisa sertifikasi kan gitu. Nah ini ada yang nggak mau gitu. Ya udah pokoknya lillahi ta'ala saja, wis mantep, melu yayasan misalkan, yayasannya oleh duit sekian, ya itu yang dicakno. Nah itu kan namanya eksklusif, gak inklusif. Jadi kita memang harus terbuka Pak, harus kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian tata kelola yang baik, tentu akan akan maju kalau ada tata kelola yang baik. Mungkin nanti akan saya contohkan beberapa hal terkait dengan tata kelola ya, yang beberapa organisasi yang sudah maju. Saya tambahkan di sini perkuat demokrasi, artinya ya di sini kita negara demokrasi tentunya dalam memanage pendidikan, terutama pendanaan pun ya harus basisnya syuro atau al-musyawarah itu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi itu filantropi, kerangka sosial, kerangka keadilan sosial dalam rangka untuk mewujudkan filantropi yang baik ya, tata kelola filantropi yang baik. Potensi itu ada Pak. Saya sampai berpikir gini, sebenarnya pembiayaan pendidikan berbasis filantropi atau pembiayaan yang berbasis filantropi secara umum, filantropi Islam itu prospek sekali untuk membantu perekonomian negara. Kalau pendidikan ya berarti di level di sektor pendidikan. Cuma kalau kita tarik secara umum di sektor ekonomi itu ya nanti akan bisa berimbas kepada perekonomian negara kita, Pak. Saya sering ngomong ke mahasiswa. Tanya saya ke mahasiswa itu,
Mas, Mbak, kita kan di ekonomi Islam, saya kebetulan ngajarnya di ekonomi Islam, yang ditawarkan para akademisi untuk membantu negara dalam rangka mengatasi atau untuk membayar uang yang ada sekitar 8.000 triliun ini. Adakah terbesit dalam pemikiran kita memberikan tawaran solusi kepada pemerintah yang sekarang kelimpungan untuk membayar utang itu? Kita kan bunganya saja per tahun itu 500 triliun, Pak. Baru bunganya saja gitu. Belum pokoknya kan 8 ribuan. Jadi kalau bunga yang harus dibayar wajib bunganya itu 500 triliunan. Lah, sebenarnya ada, Pak, yang kedepannya mungkin dalam jangka panjang itu bisa membantu pemerintah atau negara secara umum. Misalkan kita itu ada gerakan wakaf tunai yang betul-betul disiplin, Pak. Wakaf tunai atau wakaf uang. Entah itu mau dikelola oleh organisasi atau mungkin pemerintah punya kementerian sendiri yang mengelola wakaf ini. Saya contohkan saja misalkan NO ya. NO itu kan punya banyak pesantren ribuan. Santrinya ya mungkin jutaan kan. Lah nek lulus dari pesantren kemudian ditarik 50.000 atau 100.000 akadnya, Pak. Wakaf, Pak. Dan kemudian nanti dikembangkan oleh organisasi itu. Saya kira kedepannya NO bisa memberikan kontribusi nyata. Kalau pemerintah mau bangun jalan tol, nggak usah utang ke luar negeri, Pak. Cukup tawarkan ke NO mau berkontribusi berapa triliun gitu dari wakaf itu. Belum Muhammadiyah yang punya banyak kampus, banyak sekolahan. Bikin aja regulasi di internal Muhammadiyah. Siapa yang lulus dari sekolah dan kampus Muhammadiyah dan bekerja di rumah sakit Muhammadiyah wajib mengeluarkan wakaf tunai 100.000 misalnya. Sekian miliar, Pak, sekian ratus juta, sekian triliun akan terkumpul. Wakaf itu kan nggak bisa hilang, Pak, modalnya. Lama-kelamaan nanti Prabowo dan sebagainya ketika mau bangun jalan tol deketin. Modal dong Muhammadiyah ke jalan tol. Nah, kan itu. Ngutangnya ke masyarakat, Pak, bukan ke luar negeri. Jadi jalan tol itu milik masyarakat. Satu, kita punya akses atau punya andil di situ. Kedua, nanti kan ada keuntungan. Lah keuntungan akan semakin terakumulasi, Pak. Gitu. Lah lama-kelamaan itu akan selesai sendiri urusan yang 8.000 triliun itu, Pak. Ke depannya gitu. Nah, itu saya suka memberikan gambaran di mahasiswa seperti itu. Sehingga semangat gerakan potensi pembiayaan pendidikan ini kan lebih spesifik saya tarik ke pendidikan. Itu ada semangat gerakan. Ya, kalau ada semangat gerakan bersama, Pak. Kemudian basisnya teologi agama itu kuat, Pak. Ya. Wakaf itu kan basisnya teologi keikhlasan. Iya kan? Orang yang sudah wakaf 100.000 itu gak akan nagih uang saya mana, itu yang penting dikelola dengan baik, itu basis teologi. Iya. Tinggal nanti yang ketiga, Pak, kreativitas praktik itu ya, bagaimana uang yang sudah terkumpul itu dikreasi sedemikian rupa yang sehingga betul-betul bermanfaat gitu. Dan pemerintah secara regulasi mendukung. Nah, itu selesai urusannya, Pak. Begitu pula di pendidikan. Pendidikan sudah jalan, Pak. Pendidikan itu sudah jalan, beberapa organisasi sudah membuktikan ya, Muhammadiyah, NO, Persis, Dewan Dakwah, MTA itu sudah punya pendidikan masing-masing dan semangat gerakan, basis teologi, kreativitas praktik, dukungan pemerintah ada. Tapi tadi yang mungkin ditarik lebih umum terkait ekonomi itu memang harus segera dipikirkan. Insya Allah masyarakat itu kalau basisnya semangat gerakan, basis teologi, kemudian oleh organisasi itu ada kreativitas praktik dan pemerintah mendukung, wah itu luar biasa. Dan saya merenung setiap ngajar itu kok ini ya solusinya sebenarnya itu. Oke, jadi ini solusinya itu. Monggo Bapak Ibu yang barangkali nanti ada di PJNO, ada di Muhammadiyah, baik di PDM atau PWM atau mungkin di organisasi Islam lain, itu bisa memberikan usul tentang kontribusi ini ya, rencana kontribusi ini itu sangat penting menurut saya. Kalau yang sudah bergelut di pendidikan tentunya juga monggo dibesarkan dengan semangat gerakan basis teologi, semakin kreativitas dalam mengelola dana pendidikan dan
insya Allah nanti ketika ada dukungan dari pemerintah justru akan dukungan pendidikan dari pemerintah tentu di pendidikan sudah luar biasa ya kalau menurut saya. Tinggal naik turunnya saja gitu, kadang mungkin sertifikasi itu juga dukungan dari pemerintah, kemudian ada support dana apa gitu untuk yang swasta. Oke, saya akan memberikan gambaran sedikit terkait contoh manajemen pendidikan berbasis filantropi. Saya akan cerita terkait satu organisasi saja, waktunya nggak cukup kalau saya sampaikan semua. Kita akan melihat data dan beberapa pengelolaan di Muhammadiyah dulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebagai pembahasan di malam hari ini. Contoh pembahasan ini. Tidak menyampaikan yang lain, tentunya yang lain juga punya kelebihan masing-masing gitu. Saya akan mencoba menyampaikan data-data di organisasi ini. Satu, kalau kita lihat data amal usahanya sudah cukup luar biasa. Perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu ada sekitar data terakhir ini ya, data terbaru itu sekitar 164 dan bisa menyerap SDM tenaga kerja sekitar 17.117 dosen. Nah, ini kan luar biasa. Jadi, ini kan paling tidak dosen itu sudah bergelar master dan doktor. Nah, kalau tidak terserap yang 17.000 ini kan pemerintah juga kelimpungan juga mau menyerap itulah sewu wong ini kan. Nah, ini kalau tadi saya sampaikan, ini kontribusinya berarti ada penyerapan tenaga kerja dari perguruan tinggi ini. Belum mahasiswa di situ bisa kuliah ada sekitar hampir 1,5 juta orang ya berkuliah di situ, 554.000. Nah, yang ditampung di perguruan tinggi perserikatan ini atau organisasi ini. Kemudian kalau bicara PAUD-nya ada 22. Nah, ini juga menyerap tenaga kerja yang luar biasa kan, satu PAUD itu ya 10-an guru. Bahkan lebih kadang-kadang. Lah ini TK, PAUD dan KB ya, ini dikalikan ini sudah berapa? SDMI itu ada 2.000 sekian, 2.700 sekian. MTS ribuan, SMA juga ribuan. Rumah sakit dan klinik ada 364. Panti asuhan ini yang menampung anak-anak yatim, gerakan sosial ada 384. Nek pondok pesantren kalah jauh dengan NU, Pak, kalau Muhammadiyah itu. Data terakhir ini 356, tapi kemarin ada cerita dari teman sudah hampir 400-an. Cuma kalau NU ya ribuan, bahkan hampir puluhan ribu itu. Kalah kalau Muhammadiyah. Ya. Nah, ini kan lebih fokus kepada amal usaha di bidang pendidikan. Nah, kemudian kenapa bisa sebesar ini? Ya. Nah, ini ternyata tadi kembali ke sini, Pak. Ada semangat gerakan basis teologi, kreativitas praktik, dan yang penting di sini adalah tata kelola yang baik. Gitu. Saya katakan tata kelola yang baik itu ada sini. Jadi kenapa kemudian itu bisa berjalan, Pak? Karena ada struktur yang rapi yang mengatur. Termasuk dana-dana tadi itu masuk di sini. Di organisasi ini ada pimpinan pusat yang di bawahnya itu nanti akan ada namanya unsur pembantu pimpinan, baik itu lembaga maupun majelis atau biru. Nah, pendidikan itu nanti, kalau pendidikan dasar itu ada di bawah majelis di Dasmen. Kalau pendidikan tinggi yang kampus itu ada di majelis dikti. Nah, ini punya wewenang sendiri-sendiri dan memantau, Pak. Kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran, nah itu majelis inilah yang kemudian berperan gitu, dan diberi amanah untuk mengontrol, memanage dan mengelola. Jadi tata kelolanya ada di majelis. Kalau lembaga tidak bisa mengelola amal usaha gitu. Jadi lembaga hanya sifatnya membantu. Jadi majelis ini kalau kita bicara perguruan tinggi ada di majelis dikti perguruan tinggi. Kemudian kalau pendidikan dasar dan menengah itu majelis di Dasmen. Kemudian dibantu kalau pesantren ada namanya lembaga pengembangan pesantren. Nah, ini beberapa pihak yang terkait ini diberi wewenang, tapi ternyata walaupun ada wewenang itu
Justru yang masuk struktur itu tidak bergaji, Pak. Nah, ini yang harus kita lihat, semangat gerakan itu yang melatar belakangi mereka untuk memanage itu. Kalau jenengan tanya, apakah pengurus-pengurus di organisasi ini digaji setiap bulan? Tidak. Jadi mereka rapat mengelola ini, itu tidak ada gaji. Terkecuali mereka jadi guru, itu jadi gaji guru, Pak. Terkecuali mereka jadi dosen, itu ya gaji dosen. Namun ketika mengelola majelis pendidikan tinggi, pendidikan dasar, mereka rapat, itu nggak ada uang rapat, nggak ada uang apa, Pak. Sukarela mereka datang untuk mengelola ini. Paling nanti ada beberapa yang gantian diangkat menjadi BPH di mana, gitu. Tapi nggak semuanya. Gitu. Nah, ini yang kemudian barangkali bisa bisa sampai saat ini bisa eksis dan bisa melahirkan beberapa perguruan tinggi ini dan beberapa sekolah. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini tentunya di tempat Bapak Ibu juga sama ya. Ada beberapa sumber pendanaan yang mereka tarik, dan ini ada yang sifatnya sumbangan pendidikan dan sebagainya, dana pengembangan. Nah, ini swasta itu hidupnya dari situ, Pak. Baru kemudian nanti pengeluarannya dan lain sebagainya itu untuk ini belanja pegawai, biaya operasional, dana cadangan, pembiayaan guru, biaya sosial. Jadi di sini ada biaya sosial yang kemudian dikelola oleh masing-masing sekolah dan madrasah. Barangkali nanti ini bisa dibaca sendiri. Ini ada klasifikasinya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sampai dana pun itu dikelola dengan sangat rigid, sangat detail. Misal gini, ini salah satu contoh ya penggunaan dana pengembangan pendidikan. Sekolah madrasah pesantren itu sekitar 70% dari jumlah penerimaan, ya. Kemudian DPP sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dipergunakan untuk. Jadi penggunaannya itu ada beberapa klasifikasi dan ini dipantau betul, Pak. Pengembangan sarana prasarana, pengembangan SDM, perserikatan itu. Jadi perserikatan di luar sekolah itu ada beberapa dana yang dikelola oleh organisasi, Pak, sebesar 30%. Gitu. Karena organisasi butuh dana juga untuk pengembangan. Ya, tapi tidak semuanya diambil organisasi. Jadi 70% dikelola oleh sekolahan, 30% masuk organisasi. Organisasi kan butuh rapat, kemudian butuh macam-macam. Nah, itu dari dana pendidikan itu diambil 30%. Gitu. Kemudian dari 30% ini pengembangan sekolah, madrasah, dan pesantren operasional perserikatan. Ini persis kayak di kampus juga sama. Jadi sifatnya ngeten. Kenapa kemudian kampus-kampus di organisasi ini bisa berkembang? Karena ada subsidi silang, Pak. Nanti kampus yang sudah besar itu ditunjuk untuk menolong kampus-kampus kecil di daerah mana. Gitu. Kalau di pendidikan itu sistemnya 30% dipotong nanti untuk pengembangan sekolah-sekolah di sekitar gitu, dan untuk operasional perserikatan. Dan ini harus ditaati oleh masing-masing sekolah. Jadi sekolah tidak berjalan sendiri-sendiri sesuai selaras dengan selera kepala sekolah, tidak, tapi harus taat dengan aturan-aturan yang ada di organisasi ini. Sehingga sampai saat ini kemudian bisa jalan seperti itu ya karena ada penegakan tata kelola aturan, termasuk di tata kelola aturan di keuangan ini. Gitu. Ini sekedar info mawon ya. Tentunya nanti di organisasi lain atau di sekolah Bapak Ibu juga punya mekanisme yang beda. Namun yang terpenting adalah ada kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, ini penting. Jadi ketika kita mentata kelola keuangan itu harus disiplin sesuai dengan aturan-aturan yang ada di organisasi, di sekolah tersebut. Dan ini ditegakkan betul, sehingga kalau dalam level perguruan tinggi bahkan ada yang disebut dengan Badan Pengurus Harian atau BPH. Ini yang mengawasi rektor dan warek-wareknya itu diawasi sebagai wakil organisasi, gitu, karena dananya sudah besar. Gitu. Jadi BPH itu yang
digaji oleh kampus dan perserikatan, Pak, gitu, untuk mengawasi tata kelola yang ada di kampus itu. Sehingga rektor itu ada di bawahnya badan pengurus harian. Nah, ini beberapa hal yang nanti bisa dicermati sendiri. Jadi ada klasifikasi dan detail pengguna, okay, di perserikatan itu, sehingga memang ini bisa memberikan secara tata kelolanya bisa disiplin dan bisa berjalan dengan baik, meskipun tidak semua sekolahan yang ada di bawah organisasi ini juga makmur, Mbak, banyak sekali yang kembang kempis karena memang tergantung jumlah muridnya juga gitu. Namun secara memang ada aturan bakunya gitu. Nah, ini saya lihat di Muhammadiyah juga ada yang bahkan dengan aturan baru ini ada yang dapat 5 itu juga ngenes juga itu hampir gulung tikar. Cuma ketika muridnya banyak, siswanya banyak, mahasiswanya banyak, itu kan juga tentunya pendapatan keuangannya akan luar biasa banyak juga. Makanya ketika itu ada, ya maka harus mentaati tata kelola yang sudah digariskan oleh organisasi itu. Jadi kira-kira itu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekedar share saja ya bagaimana selayaknya kita mengelola dana pendidikan. Utamanya saya contohkan yang ada di swasta. Kalau di negeri, saya hafal Pak, di kampus itu saya kebetulan ngajar di UIN Surakarta, itu kan sebenarnya para pejabat di kampus itu tinggal ngecaki saja gitu, karena uangnya sudah ada gitu. Cuma kalau di swasta memang harus menggali sendiri, hidup mati lembaga pendidikan itu ya tergantung kreativitas para pengelola gitu. Nek kampus kan sudah ada anggaran dari pemerintah, meskipun sekarang kalau yang BLU apalagi yang sudah berbadan hukum untuk mencari dana sendiri itu kan PTBH itu juga mengandalkan mahasiswa, cuman kan negeri akan lebih banyak diminati dibandingkan swasta. Maka negeri sekarang jor-joran menerima mahasiswa karena memang pendapatan mereka dari situ. Nah, ini bagi saya patut ditinjau ulang itu perguruan tinggi yang sudah level itu ya, karena nanti akan betul-betul menyerap mahasiswa tanpa seleksi yang rigid gitu. Nah, ini berbahaya juga itu, sehingga negeri yang favorit jadi mahasiswanya yang bodoh-bodoh pun bisa masuk sana, yang penting bisa bayar gitu. Nah, ini juga menjadi presiden buruk tentunya, ketika tadinya kampus favorit akhirnya semua bisa masuk demi uang, dan uang pun untuk menumpuk pundi-pundi uang karena memang dibebaskan oleh pemerintah untuk mencari duit. Nah, ini juga menurut saya perlu ada tinjauan ulang ya, agar memang kalau yang negeri itu betul-betul mengambil mahasiswa yang betul-betul bonafit secara nilai dan sebagainya. Kemudian nanti yang swasta barangkali bisa mengelola ya yang sudah ditolak-tolak di negeri itu gitu. Jadi memang semuanya bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Barangkali sebelum kita akhiri ada beberapa usulan ataupun pertanyaan bisa disampaikan. Waktu kami persilahkan. Silakan. Barangkali yang Pak Iksan. Jadi Prof, menarik sekali tentang filantropi dalam lembaga pendidikan, dan pembagian dari Muhammadiyah tadi sangat mencerahkan sih. Pertanyaan satu Prof, tadi yang idenya Pak Dr. Waluyo tadi tentang wakaf yang bisa menyelamatkan utang negara Indonesia, itu menarik sekali karena kan ketika kita 100.000 aja se-Muhammadiyah, se-NU itu saya kira sangat besar sekali ya itu. Nah, mungkin nggak itu bisa
terlaksana dalam skala kecil, dalam skala masjid mungkin, dalam skala Ya, masyarakat mungkin seperti itu. Bapak Leonce. Menarik itu, Pak. pilihan kita itu mau top down atau bottom up kan gitu, Pak. Saya kira memang perlu dirintis dari hal-hal yang kecil dulu, Pak. Bisa masjid ya. Jika Pak Ehsan sebagai takmir atau pengelola masjid itu bisa digerakkan dari situ. Dan saya sudah memulai, Pak, di kampung gitu. Saya sudah memulai di kampung ketika saya itu melakukan pengabdian masyarakat, kan ada dana itu dari fakultas. Dananya nggak banyak, Pak. Pengabdian masyarakat kampus kita itu, kampus kami ini ya paling 5 juta satu orang gitu. Tapi ketika saya dapat dana, saya punya prinsip. Harus ada yang saya tinggalkan di tempat pengabdian. Tidak hanya sekedar omong-omong ceramah gitu. Maka saya sudah sekitar 4 tahunan itu rutin ketika pengabdian masyarakat, saya nyamperin kampung saya dan saya wakaf domba, Pak. Bukan wakaf uang, wakaf domba. Jadi saya wakaf domba, saya kasihkan ke remaja masjid. Sekarang sudah jadi puluhan, Pak, 30 domba atau apa. Jadi masjid dari situ untuk operasional macam-macam gitu. Nah ini hanya dari diri saya, Pak. Coba kalau di masjid itu ada 100 orang yang kayak saya gitu. Sudah betapa luar biasanya itu domba di kampung saya di masjid itu kan. Nah, kalau orang sadar setiap tahun itu 2 domba, karena saya melihat potensi, Pak. Potensinya ya ternak kalau di situ gitu. Secara ekonomi tadi pembangunan jangka panjangnya itu ternak, makanya saya domba. Gitu. Itu hanya contoh kecil saja, Pak. Nah, coba kalau di kampung itu atau dosen di masing-masing negeri, dosen negeri ini, ketika pengabdian masyarakat itu menyasar masing-masing kampung atau masjid dan meninggalkan sesuatu, wah luar biasa, Pak, lonjakan ekonominya. Ya, ini kesadaran, Pak, tentunya. Saya membayangkan jika UIN ini ada sekitar 200 dosen, kok 200 lebih lah, sekitar 300 itu, 300 dosen, dan ketika pengabdian masyarakat itu, udahlah tahun ini wakaf domba lah di pengabdian masyarakat, satu orang 300 berarti 600 domba, Pak. Pusatkan juga, besok luar biasa itu, besok ngaleh meneh ke tempat yang lain gitu kan, yang potensinya apa gitu. Misalkan karena di nanti menyasar mana itu warung gerobak-gerobak itu dikasih dan yang berpotensi untuk bisnis luar biasa itu, Pak. Nah ini dananya kan kecil, walaupun 5 juta nanti dikasihkan yang 3 juta, yang untuk kita 2 juta sudah luar biasa gitu ya, untuk operasional 2 juta, yang 3 juta diwakafkan gitu. Dan kita sudah dapat dari pengabdian itu baru dari dosen, Pak. Belum tadi kita bicara Muhammadiyah, belum kita bicara NU. Nah ini kalau dikelola secara global, Pak, NU Muhammadiyah, satu pintu, Pak. Saya membayangkan, loh, kelapa sawit yang ada di Sumatera itu bisa diborong 2 organisasi itu, Pak. Nanti bisa punya PT sendiri kan? Tidak. Akhirnya kita nggak teriak-teriak saja. Wah, kita dijajah ekonominya oleh Cina. Kita gerak apa gitu kan? Nah ini. Kalau kita itu ada gerakan real, nggak usah teriak, nanti kita bisa sendiri. Gitu. Nah ini yang saya kira untuk skala kecil perlu untuk dimulai, Pak Ehsan. Dan saya sudah membuktikan sendiri ternyata juga luar biasa, walaupun hanya dari diri saya sendiri ya. Saya juga bila mana nanti ya Allah mentakdirkan untuk bisa jadi apa dan lain sebagainya gitu. Misalkan di organisasi apa bisa di organisasi NU di Muhammadiyah itu saya lihat siapa yang punya ide dan siapa yang punya konsep itu yang jalan itu bisa jalan, Pak. Nah, sangat fleksibel gitu, baik di NU di Muhammadiyah. Kalau kita punya konsep dan kita mau jalan dengan ikhlas ya, itu insya Allah bisa. Makanya angan-angan saya ini memang saya ngajar ekonomi Islam itu tampaknya kalau kita mau gerak di kemudian hari itu insya Allah ada kontribusi yang bisa kita berikan kepada masyarakat dan negara kita. Lah
mudah-mudahan ya ke depan juga pemerintah ini secara regulasi juga mendukung. Coba nek pemerintah sekarang itu misalkan pemerintah itu dukungan pemerintah, kita misalkan bicara dukungan pemerintah. Saya kira kalau basisnya teologi, Pak, ketika sekolah-sekolah negeri nanti itu ditarik wakaf itu dan dikelola oleh Kementerian Wakaf, itu nek basisnya teologi dan semangat gerakan mereka tidak, dan kreativitas prakteknya kelihatan, itu nggak berat. Murid kemudian ditarik 50.000 ketika ambil ijazah, tapi akadnya wakaf, Pak, dan dikelola Kementerian Wakaf, ya selesai Pak urusannya gitu. Nanti masyarakat sendiri yang akan membangun Indonesia dari itu. Dan itu harus ada regulasi Pak yang mengatur. Kalau di organisasi harus ada pedoman, gitu. Harus ada tuan. Ya. Nah itu Pak, insya Allah nanti kalau ini, monggo Pak dimulai dari yang terkecil, insya Allah basis masjid atau basis komunitas apa itu insya Allah bisa. Prof, menarik sekali ini. Bisa kita insya Allah Pak, monggo semangat. Oh ya, kemarin itu saya di FEBI juga menggerakkan ini Pak. Pokoknya dosen-dosen tak paksa untuk potong gaji 50.000 untuk membantu. Saya ngeber aja lewat WA. Siapa yang mau tak potong 50.000 untuk bantu UKT mahasiswa? Saya setiap tahun bisa membantu sekitar 15 mahasiswa yang mau DO dari itu. Nek enggak ada yang gerakkan ya nggak bisa. Sekarang kampus ditarik oleh rektorat dan sekarang rektorat yang mengelola, tapi nggak apa-apa, yang penting kan ada yang gerakan itu Pak. Ya lumayan gitu, jadi ada puluhan mahasiswa yang harusnya DO atau cuti bisa melanjutkan kuliah dari itu. Dosen-dosen ini juga kalau nggak dipaksa nggak jalan Pak. Sama di masyarakat pun sama gitu, kalau nggak ada pemaksaan atau sedikit regulasi yang memaksa nggak jalan. Ya karena pendidikan swasta itu ada regulasi yang mengatur, ada aturan harus bayar, dari bayaran itu kan bisa jalan. Oke, monggo ada yang lain? Kalau tidak, mungkin sampai di sini dulu. Barangkali ini ada yang penggemar bola, kayaknya ada final ya hari ini ya. Ya, oke, monggo. Oke. Iya. Makanya kan dukungan pemerintah ini perlu Pak. Kreativitas praktik ada, dukungan pemerintah dengan penegakan hukum itu salah satunya Pak. Nah, sekarang itu ya kita PR-nya penegakan hukum Pak. Dan sangat kacau kan penegakan hukum kita ini. Ya kita lihat di TV ini sudah nggak perlu ngaling-ngalingkan, tebang pilihnya ya tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kan jelas. Nah, ini ya ini empat hal, semangat gerakan, basis teologi, kreativitas praktek, dan dukungan pemerintah itu harus ada Pak. Kalau kurang satu saja ya nggak jalan gitu. Makanya tetap kita itu harus bergerak ya, tetap harus ada langkah itu, dan kita harus memaksa pemerintah untuk menegakkan hukum karena dukungan pemerintah salah satunya adalah penegakan hukum. Memang betul kita takut juga nanti kalau buat biaya jalan tol, pengelola jalan tolnya ngomong lah nggak ada untung malah buntung, itu kan padahal dikorupsi kan gitu. Sama BUMN, Garuda macam-macam itu ngomongnya rugi terus, padahal
laris juga kan gitu. Nah ini ternyata ketika ya itu isu-isu ya, apakah benar atau enggak, kadang-kadang BUMN itu sebagai sapi perah para politisi untuk pas pemilihan umum. Nah ini juga repot juga gitu. Nah makanya dukungan pemerintah ini yang saya cantumkan di sini. Ini kan dimensinya banyak, Pak. Pak Rizky, ada dukungan dari segi regulasi, dukungan dari segi penegakan hukum, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau 4 hal ini kok kurang satu saja, lah udah selesai, itu nggak akan sukses gitu. Makanya 4 hal ini harus komplit ya. Di potensi pembiayaan pendidikan berbasis filantropi, kalau secara umum potensi pembiayaan berbasis filantropi itu ekonomi, ya 4 hal ini juga harus ada. Tapi organisasi besar harus mulai, Pak. Penegakan hukum itu insya Allah sambil jalan, nanti kalau kita kuat secara ekonomi pun kita bisa mempengaruhi. Karena selama ini yang bisa mempengaruhi penegakan hukum itu ternyata orang yang berduit, Pak. Ya kan? Kalau Muhammadiyah, NU, Persis, MTA macam-macam itu ekonominya kuat, punya daya tawar yang luar biasa di pemerintah, insya Allah tunduk juga, Pak. Itu. Nah ini kan sekarang yang menguasai kita itu kan orang yang ingin proyeknya lolos, kemudian nyokok beberapa pejabat yang memang punya mental korup gitu. Dan yang menguasai kan orang-orang yang punya duit. Makanya kita organisasi besar semangat gerakan basis teologi dan sebagainya itu punya uang yang luar biasa dan akan ditakuti gitu insya Allah. Itu kalau analisa saya ya itu seperti itu. Nek saya kok optimis sebenarnya kalau organisasi ormas Islam besar ini bisa on the track dan seperti apa yang saya katakan, itu kedepannya bahkan Indonesia akan maju luar biasa dengan bantuan kita, Pak. Gitu. Nggih, kira-kira itu nggih, Pak Rizky. Nggih. Nggih, sama-sama. Saya kira cukup, nggih, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sekedar pemantik diskusi saja, monggo nanti bisa dikembangkan di luar. Saya kira ini ide, saya sering saya sampaikan dan banyak yang tertarik juga gitu. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di banyak tempat ya, baik yang skop kecil maupun besar. Monggo jenengan tergantung di mana posisi jenengan semua, itu saya kira cukup bermanfaat bila mana bisa diamalkan untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit rin Bapak Ibu sekalian. Jadi matur suwun pencerahannya. Sehat-sehat, Prof. Sami Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Prof. Monggo Bu.